Di sini saya akan sedikit membawakan pembahasan mengenai pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk penelitian berupa populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut filsafat positivisme, gejala atau fenomena dapat diklasifikasikan relatif tetap, konkret, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Proses penelitian ini bersifat deduktif dalam menjawab rumusan masalah, digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Kemudian hipotesis tersebut diuji melalui pengumpulan data lapangan. Untuk mengumpulkan data digunakan instrumen penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif, sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak. Kesimpulan hasil penelitian kuantitatif dapat digeneralisasikan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Beberapa sumber menjelaskan mengenai pendekatan penelitian kuantitatif, yakni Ari Kunto menjelaskan bahwa pendekatan kuantitatif yakni pendekatan penelitian yang menggunakan angka-angka, mulai dari mengumpulkan data, menafsirkan data, hingga memaparkan hasil penelitian. Adapun menurut Sugiono, metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu. Pengambilan sampel dilakukan secara acak, lalu dianalisis secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun ciri atau karakteristik dari penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bersifat spesifik, jelas, dan terperinci. Penelitian kuantitatif menunjukkan hubungan antar variabel. Penelitian kuantitatif menggunakan alur deduktif, instrumen penelitian menggunakan kalkulator dan aplikasi. Teknik pengumpulan data menggunakan survei dan angket. Analisis dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Hubungan dengan informan memiliki jarak dan berjangka pendek. Kemudian proses penelitian kuantitatif. Pertama, memperlihatkan urutan komponen-komponen yang dimunculkan dan digambarkan dalam proposal atau laporan penelitian. Kedua, menggambarkan urutan atau langkah yang paling mungkin terjadi sebagai akibat terjadinya perubahan dalam komponen. Ketiga, pola yang tidak linear memberi pengertian bahwa dalam kenyataannya proses penelitian tidak selalu harus mengikuti langkah-langkah tersebut secara kaku. Masalah yang akan diteliti adalah segala sesuatu yang ditemukan oleh seseorang yang dirasakan kurang memuaskan, suatu kesulitan atau sesuatu yang dirasakan perlu untuk diubah. Kemudian ada karakteristik pertanyaan penelitian yang baik. Pertama, pertanyaan penelitian harus fleksibel. Biasanya diukur berdasarkan aspek waktu, tenaga, dan uang. Kedua, pertanyaan harus jelas apa yang sesungguhnya akan diteliti. Ketiga, pertanyaan harus signifikan. Apakah pertanyaan tersebut mempunyai nilai untuk dijawab? Keempat, pertanyaan harus terikat dengan etika. Sekian pembahasan dari saya. Pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh jumlah individu
atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Creswell 2010. Kemudian Moleong 2014 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Contohnya perilaku, persepsi, dan lain sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Melalui pengertian yang telah disampaikan di atas, maka dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang umumnya digunakan untuk mengkaji fenomena dengan menggunakan sudut pandang holistik dan mendalam, sehingga data yang diperoleh umumnya berupa deskriptif yang memerlukan analisis data dengan cara induktif untuk dapat menemukan makna sesungguhnya dari fenomena yang diteliti. Metode penelitian kualitatif sering disebut juga dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah atau natural setting. Di dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpul data dilakukan secara triangulasi, teknik gabungan. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan pada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bersifat induktif, artinya peneliti membiarkan masalah-masalah muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data diinput dengan cara pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail, disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam beserta hasil analisis dokumen lain. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Penelitian kualitatif berupaya mengkaji makna yang ada dari suatu fenomena yang terjadi. Beberapa contoh desain dari penelitian kualitatif diantaranya fenomenologi, studi kasus, grounded theory, etnografi, dan action research atau penelitian tindakan. C. Pendekatan metodologi metode atau campuran. Penelitian metode campuran adalah pendekatan penelitian yang kombinasi atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian secara kolektif sehingga kekuatan penelitian semakin besar. Metode ini digunakan untuk menghasilkan fakta yang lebih banyak dalam meneliti masalah penelitian dengan tujuan untuk melengkapi gambaran hasil studi mengenai fenomena yang diteliti dan untuk memperkuat analisis penelitian. Strategi ini memiliki metode primer yang memandu proyek dan database sekunder yang menjadikan pendukung dalam prosedur penelitian. Menurut Johnson, metode campuran atau Meehan method adalah jenis penelitian di mana penelitian menggabungkan unsur pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode campuran berfokus pada pengumpulan, analisis, dan percampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau serangkaian studi. Menurut Creswell dan Plano-Celar, setidaknya ada 6 potensi keuntungan untuk mengintegrasikan sejumlah pendekatan secara metodologis, yakni 1. Dari satu pendekatan mengimbangkan kelemahan pendekatan yang lain. 2. Jika digunakan dengan benar, metode campuran dapat memberikan lebih banyak bukti yang komprehensif dan meyakinkan. 3. Campuran dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian tertentu meskipun pendekatan metode tunggal tidak dapat. 4.
Metode campuran dapat mendorong kolaborasi antar disiplin ilmu. 5. Metode campuran mendorong penggunaan berbagai pandangan atau paradigma dalam dunia penelitian. 6. Campuran praktis karena memungkinkan penggunaan berbagai teknik dan pendekatan yang paling baik dalam menjawab pertanyaan penelitian. Tujuan umum metode campuran adalah menggabungkan komponen penelitian kualitatif dan kuantitatif guna memperluas dan memperkuat kesimpulan penelitian pendekatan campuran atau mixed method. Mengadopsi kedua pendekatan yang sudah dijelaskan di atas, proses bagaimana kedua pendekatan di atas bisa diadopsi memang problematik. Pengalaman saya membaca beberapa laporan penelitian yang menerapkan pendekatan campuran menunjukkan bahwa satu metode cenderung lebih dominan dibanding lainnya. Dengan kata lain, satu metode berperan sebagai komplementer atau pelengkap metode yang lain sesuai istilahnya. Pendekatan campuran menggunakan metode yang juga kombinasi keduanya. Proses melakukan kombinasi itu tentu memakan waktu lebih lama dan dalam beberapa hal lebih sulit. Namun hasilnya bisa lebih optimal karena data yang diperoleh saling melengkapi. Tentu saja penelitian harus memiliki pengetahuan dan skill dalam mengolah data kualitatif dan kualitatif. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada banyak kesalahan mohon bimbingannya. Terima kasih.